Kampiun Bundesliga Bayern Munich merebut trofi Piala Super Jerman 2025. Bayern mengalahkan VfB Stuttgart dengan skor akhir 2-1. Duel Piala Super Jerman antara VfB Stuttgart versus Bayern dilangsungkan di MHP Arena pada Minggu, tanggal 17 Agustus, dini hari WIB. Harry Kane dan pemain anyar Luis Diaz menentukan kemenangan Dayroten dengan gol-gol di masing-masing babak. Sedangkan gol balasan tim tuan rumah dicetak Jamil Lewelling. Barcelona memulai musim La Liga 2025/2026 dengan performa mengesankan. Tim besutan Hansi Flick itu meraih kemenangan meyakinkan 3-0 saat berkunjung ke kandang Real Mallorca di Stadion San Moh pada Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025, dini hari WIB. Kemenangan Blaugrana diwarnai 3 gol dari Raphinha, menit 7, Ferran Torres, menit 23, dan Lamine Yamal yang menyegel hasil di penghujung pertandingan. Situasi makin mudah bagi Barcelona setelah Mallorca dipaksa bertarung dengan 9 pemain sejak babak pertama akibat 2 kartu merah. Hasil ini langsung mengukuhkan niat serius Barca untuk mempertahankan mahkota juara. Sebaliknya, Mallorca harus menelan kekalahan pahit di hadapan supporter sendiri sebagai pembuka musim. Manchester City menang 4-0 di kandang Wolverhampton Wanderers. Tijani Reijnders tampil menawan dengan bikin 1 gol dan 1 assist di laga ini. Wolves versus Manchester City pada laga pekan perdana Liga Inggris 2025/2026 berlangsung di Molineux Stadium, Sabtu, tanggal 16 Agustus tahun 2025. Man City mampu bikin 2 gol dalam rentang 3 menit di babak pertama. 2 gol tersebut lahir lewat Erling Haaland di menit ke-34 dan Tijani Reijnders di menit ke-37. Selepas jeda, Haaland bikin brace di menit ke-61. Pesta gol Man City ditutup lewat torehan Ryan Cherki di menit ke-82. Man City menang 4-0 atas Wolves. Kemenangan meyakinkan ini membawa Manchester Biru ke puncak klasemen Liga Inggris. Sunderland memberikan kejutan di pekan pertama Premier League 2025/2026. The Black Cats, tim yang baru promosi, membantai West Ham United 3-0. 3 gol Sunderland dicetak oleh Eliezer Mayenda, Dan Ballard, dan Wilson Isidore. Kemenangan besar ini membawa Sunderland sementara memimpin klasemen Premier League dengan 3 poin dan clean sheet, sementara West Ham ke dasar klasemen. Tottenham Hotspur berpesta gol dalam pekan perdana Premier League 2025/2026, menjamu Burnley. Spurs menang 3-0 dengan Richarlison cetak 2 gol, 1 gol lainnya dicetak oleh Brennan Johnson. Hasil ini untuk sementara menempatkan Tottenham Hotspur ke posisi 2 klasemen Premier League dengan 3 poin dan selisih gol plus 3, di belakang Sunderland yang menang dengan skor sama. Sementara Burnley terlempar ke dasar klasemen. Manajer Manchester United Ruben Amorim mengatakan Benjamin Sesko berpeluang diturunkan sejak menit awal dalam laga menghadapi Arsenal di pekan perdana Liga Inggris musim ini. Striker Slovenia itu dalam kondisi prima. Hal itu diungkapkan pelatih asal Portugal tersebut dalam jumpa pers pada Jumat, tanggal 15 Agustus tahun 2025. Penyerang 22 tahun itu telah menunjukkan kekuatan fisiknya dalam latihan serta obsesif terhadap sepak bola. Federico Chiesa berhasil mencetak gol di pekan pertama Premier League 2025/2026. Dia mendedikasikan gol itu untuk mendiang Diogo Jota. Pikiran pertama saya setelah gol itu adalah untuk Diogo, saudaranya, dan keluarga mereka, kata Chiesa kepada Sky Sport Italia. Malam ini sungguh mengharukan, jadi menyelesaikan pertandingan seperti itu sungguh emosional. Diogo membantu saya dari atas sana, mendorong bola melewati garis gawang. Saya ingin percaya begitulah akhirnya, Chiesa menegaskan. Dengan golnya ke gawang Bournemouth, Mohamed Salah kian mengukuhkan rekornya sebagai top skor pekan pertama Premier League. Dengan gol ke gawang Bournemouth, Mohamed Salah melanjutkan catatan impresifnya dalam urusan bikin gol di laga pekan pertama Premier League. Sebelum menjebol gawang Bournemouth dini hari tadi, Salah sudah memegang rekor sebagai pemain paling subur dalam laga-laga di pekan pertama lewat torehan 9 gol. Posisi Mohamed Salah di puncak top skor pekan pertama Premier League pun kini semakin kukuh. Berkat golnya ke gawang Bournemouth, Salah sudah bikin 10 gol dalam laga di pekan pertama Premier League. Merujuk catatan Transfermarkt, ada 4 pemain yang menjadi pesaing terdekat Salah dalam rekor tersebut. 4 pemain itu masing-masing bikin 8 gol dalam laga di pekan pertama Premier League. Galatasaray kembali jadi sorotan pada bursa transfer musim panas 2025. Klub asal Turki itu dikabarkan resmi mengajukan tawaran untuk kiper andalan Manchester City, Ederson Moraes. Menurut laporan Fabrizio Romano, tawaran awal Galatasaray untuk Ederson berada di kisaran 10 juta euro. Namun, angka tersebut dianggap terlalu rendah oleh Manchester City. Ederson sendiri masih punya kontrak panjang dan merupakan pemain kunci dalam skema Pep Guardiola. Kehadirannya di bawah Mister sejak 2017 memberi stabilitas luar biasa bagi City. Karena itu, City diprediksi hanya akan membuka pintu negosiasi jika ada tawaran yang jauh lebih tinggi. Klub Inggris itu tentu enggan kehilangan salah satu aset berharganya dengan harga murah.
Manchester City disebut sudah menyiapkan rencana cadangan jika Ederson benar-benar hengkang. Nama Gianluigi Donnarumma dari Paris Saint-Germain menjadi kandidat utama. Kiper asal Italia itu bahkan dikabarkan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan pihak City. Hal ini membuka jalan untuk proses transfer yang lebih cepat. Donnarumma dinilai cocok dengan filosofi Guardiola berkat kemampuan distribusi bola yang baik. Selain itu, pengalaman di level internasional membuatnya dianggap siap mengisi posisi vital tersebut. Pep Guardiola menanggapi ketertarikan Tottenham Hotspur kepada winger Manchester City Savinho. Guardiola masih menaruh harapan kepada pemain berusia 21 tahun itu. Kendati demikian, Guardiola berharap mempertahankan Savinho. Musim lalu, Savinho menyumbang 13 assist di semua kompetisi bersama The Citizens. AS Roma dilaporkan tengah menyiapkan manuver serius di bursa transfer musim panas ini. Gianluigi Rossi dikabarkan semakin dekat untuk merampungkan transfer dua pemain sayap sekaligus. Dua nama besar yang masuk dalam radar mereka adalah Jadon Sancho dari Manchester United dan Leon Bailey dari Aston Villa. Proses negosiasi untuk kedua pemain tersebut diyakini berjalan dengan sangat cepat dan positif. Menariknya, gebrakan transfer ini dilakukan Roma tanpa harus menjual gelandang andalan mereka, Manu Kone. Sebelumnya, Kone Santer dirumorkan akan dilepas untuk menambah dana belanja klub. Baik Sancho maupun Bailey juga menunjukkan hasrat besar untuk bergabung dengan skuad ibu kota Italia. Sinyal positif dari berbagai pihak ini membuat saga transfer keduanya menjadi sangat menarik untuk diikuti. Hugo Ekitike mencatatkan debut manis di Liga Inggris bersama Liverpool. Ia bikin 1 gol dan 1 assist mengantarkan si merah menang 4-2 atas Bournemouth. Ekitike tampil apik pada laga debutnya di Liga Inggris. Selain bikin gol pembuka, ia juga mencatatkan assist untuk gol kedua The Reds. Dikutip dari SofaScore, Ekitike total bikin 4 tembakan, 1 dribble sukses, dan 2 umpan kunci di laga ini. Namun, manajer Liverpool, Arne Slot, tak memberi kesempatan Ekitike untuk tampil penuh. Ia digantikan pada menit ke-72 oleh Joe Gomez. Ekitike mengaku puas dengan penampilannya di laga melawan Bournemouth. Ia yakin bakal terus berkembang di Liga Inggris. Spekulasi tentang masa depan Randal Kolo Muani tampaknya akan segera berakhir. Striker PSG itu dikabarkan tinggal selangkah lagi menuju Juventus di bursa transfer musim panas ini. Menurut Fabrizio Romano, proses transfer Kolo Muani sudah memasuki tahap akhir. Juventus dikabarkan unggul dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. Bianconeri dikabarkan rutin berkomunikasi dengan PSG mengenai transfer sang striker. Kedua klub diklaim hampir mencapai kesepakatan, dengan skema pinjaman selama 1 musim disertai opsi wajib beli senilai 55 juta euro pada 2026. Sementara itu, Newcastle disebut belum mengambil langkah serius untuk mendatangkan Kolo Muani. Hal ini terkait dengan situasi Alexander Isak yang masih belum jelas. The Magpies kesulitan melepas Isak ke Liverpool karena kedua klub belum sepakat soal harga transfer. Manajer Chelsea, Enzo Maresca, akhirnya angkat bicara soal rumor masa depan Nicholas Jackson. Dia menegaskan bahwa sang striker akan dijual The Blues pada musim panas ini. Dalam konferensi pers terbarunya, Maresca mengungkapkan bahwa Jackson saat ini masih berlatih bersama skuad Chelsea. Namun, striker itu tidak akan dimainkan dalam laga persiapan melawan Crystal Palace karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Menurut Maresca, Chelsea dan agen Jackson sedang mencari solusi terbaik untuk sang pemain. Mereka berharap bisa menemukan klub yang berminat merekrut Jackson sebelum bursa transfer ditutup awal September nanti. Napoli dikabarkan ikut tertarik kepada Nico Gonzalez, yang sedang menjadi bahan pembahasan antara Juventus dan Atletico Madrid selama beberapa hari terakhir. Menurut jurnalis Nicolo Sira, negosiasi berjalan positif, dengan Gonzalez bersedia gabung Los Rojiblancos. Di sisi lain, Arta dari Sky Sport mengatakan bahwa Napoli ikut tertarik kepada Gonzalez, namun mereka hanya mengutarakan ketertarikan saja. West Ham United dikabarkan tertarik untuk mendatangkan gelandang Bayer Leverkusen, Alex Garcia, pada jendela transfer musim panas tahun ini. Merekrut Garcia adalah langkah strategis bagi West Ham. Jika berhasil, ia akan mengisi kekosongan besar di lini tengah dan memberikan kreativitas yang sangat dibutuhkan. Meskipun belum ada tawaran resmi yang diajukan, West Ham berharap bisa mengamankan jasanya dengan harga yang terjangkau. Bagi sang pemain, pindah ke Premier League akan menjadi tantangan baru yang menarik dan kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya di salah satu liga terbaik di dunia. Fulham dikabarkan masuk ke dalam persaingan untuk mendatangkan striker Manchester United, Rasmus Højlund, pada musim panas tahun ini. Jika Rodrigo Muniz hengkang, Fulham akan memiliki dana dan ruang di lini depan untuk merekrut Rasmus Højlund. Meskipun sulit untuk meyakinkan seorang pemain berkaliber Liga Champions untuk bergabung dengan klub papan tengah, tawaran Fulham untuk menjadi penyerang utama dapat menjadi daya tarik besar. Dengan bursa transfer yang semakin memanas, minat dari Fulham dan AC Milan dapat memaksa Højlund untuk mempertimbangkan kembali masa depannya di Old Trafford, membuka babak baru dalam karirnya.
Manchester United dikabarkan telah menyiapkan dana yang cukup besar untuk mendatangkan Morten Hjulmand dari Sporting Lisbon pada musim panas ini. Menurut laporan dari The Sun, Ruben Amorim kini siap memboyong mantan anak didiknya dengan tawaran sekitar 50 juta pound. Langkah ini diambil karena United merasa negosiasi untuk Baleba, yang dihargai fantastis senilai 120 juta pound, terlalu rumit dan berpotensi gagal. Hjulmand pun muncul sebagai alternatif yang jauh lebih realistis dan strategis bagi United. Tottenham Hotspur dikabarkan siap mengajukan tawaran yang cukup besar untuk mendatangkan Eberechi Eze dari Crystal Palace pada musim panas ini. Tottenham Hotspur kembali membuat gebrakan di bursa transfer. Klub London Utara ini dilaporkan akan segera mengajukan tawaran sensasional senilai 55 juta pound untuk merekrut playmaker Crystal Palace, Eberechi Eze. Menurut jurnalis Sebastian Vidal, Spurs sangat serius ingin mengamankan jasa Eze di tengah kekosongan lini serang, terutama setelah cedera yang dialami oleh James Maddison. Sementara itu, Arsenal yang juga mengincar sang pemain, dilaporkan mulai mundur dari persaingan, membuka jalan bagi Tottenham untuk melaju. Crystal Palace, Newcastle United, dan Tottenham Hotspur dikabarkan bersaing ketat untuk mendatangkan Conor Gallagher dari Atletico Madrid pada musim panas tahun ini. Masa depan gelandang Chelsea, Conor Gallagher, kini menjadi komoditas panas di bursa transfer. Tiga raksasa Premier League, Crystal Palace, Newcastle United, dan Tottenham Hotspur, dilaporkan bersiap untuk memboyongnya kembali ke klub masing-masing. Menurut laporan dari Vicha Jazz, harga Gallagher diperkirakan mencapai 50 juta euro, sebuah angka yang menunjukkan betapa krusialnya peran sang pemain. Ketiga klub ini memiliki ambisi besar, dan Gallagher kini berada di persimpangan jalan untuk menentukan babak baru dalam karirnya. Klub Serie A, Atalanta, dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Ian Maatsen dari Aston Villa pada jendela transfer musim panas tahun ini. Atalanta menunjukkan ambisi besar di bursa transfer. Klub raksasa Serie A ini dilaporkan mengincar pemain Aston Villa, Ian Maatsen, untuk memperkuat lini sayap kiri mereka. Menurut laporan dari Tutto Atalanta, pemain Belanda berusia 23 tahun ini memiliki perpaduan langka antara kecepatan, keterampilan teknis, dan kesadaran taktis, menjadikannya target yang ideal. Keberadaannya akan sangat cocok dengan sistem dinamis yang dianut Atalanta, di mana pemain dituntut mampu berkontribusi di kedua sisi lapangan. Chelsea dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan RB Leipzig terkait transfer Xavi Simons pada jendela transfer musim panas tahun ini. Chelsea telah mengambil langkah signifikan dalam perburuan Xavi Simons. Menurut laporan dari Rudy Galetti, The Blues kini sedang menunggu kepergian beberapa pemain untuk merampungkan transfer sensasional ini. Kesepakatan lisan sudah tercapai dengan RB Leipzig. Namun jalan menuju Stamford Bridge masih terhalang oleh situasi internal klub. Transfer ini bergantung pada keluarnya pemain kunci seperti Christopher Nkunku, yang membuka babak baru dalam strategi belanja The Blues. Kabar baik untuk Manchester United jelang duel kontra Arsenal. Kiper utama The Red Devils Andre Onana dikabarkan siap tampil. Dikutip ESPN, Onana diklaim sudah pulih dari cedera hamstring yang membuatnya absen di sesi pramusim. Onana memang masih ikut United ke Tur Amerika Serikat, namun hanya demi menjalani pemulihan, dia juga ikut berlatih di lapangan rumput demi mengembalikan kondisinya. Ketika skuad sudah balik ke Inggris, MU membuat sesi khusus untuk Onana bersama Benjamin Sesko agar bisa cepat beradaptasi dengan ritme tim. Dalam 10 hari terakhir, Onana bahkan menambah lagi porsi latihannya. Itulah mengapa Onana kini diprediksi bisa turun menghadapi Arsenal. Namun, manajer Ruben Amorim dan tim medis akan mengecek kondisi Onana dalam 48 jam ke depan sebelum membuat keputusan. Fenerbahce dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan Arsenal untuk mendatangkan Oleksandr Zinchenko pada jendela transfer musim panas tahun ini. Ketertarikan Fenerbahce pada Zinchenko tidak terlepas dari peran Jose Mourinho. Sang manajer dilaporkan ingin memperkuat lini tengah timnya dan memandang Zinchenko sebagai opsi yang ideal. Kemampuannya untuk kembali bermain di posisi bertahan juga menjadikannya target yang menarik. Dengan kebutuhan Mourinho akan pemain serba bisa, Fenerbahce melihat Zinchenko sebagai alternatif yang layak setelah gagal merekrut Douglas Luiz. Winger asal Prancis, Kingsley Coman, telah secara resmi meninggalkan Bayern Munich dan bergabung bersama klub Saudi Arabia, Al Nassr, pada bursa transfer musim panas tahun ini dengan biaya sebesar 35 juta euro, atau setara dengan 662 miliar rupiah. Kini, Coman akan memulai petualangan barunya bersama Al Nassr, yang juga diperkuat oleh peraih 5 kali Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo.
AS Roma resmi memberikan izin kepada Marash Kumbula untuk menjalani tes medis bersama Mallorca. Bek berusia 25 tahun itu akan bergabung dengan status pinjaman disertai opsi pembelian permanen seharga 8 juta euro. Kumbula sebenarnya diminati oleh sejumlah klub Eropa, namun pilihannya tetap tertuju pada bermain di La Liga. Menurut laporan jurnalis transfer Fabrizio Romano, kesepakatan antara Roma dan Mallorca tercapai pada Jumat malam, dengan tes medis dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini.